Shalom, perkenalkan nama saya Hilnospia dan teman saya nanti yaitu Ingrina Semare-Mare. Baiklah, kami akan membahas yaitu sejarah gereja dan kekristenan di Provinsi Papua. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu atau saya bahas yaitu sejarah gereja di Papua, yang dimana daerah Irian Jaya atau Papua agak lama baru mendapat perhatian dari dunia luar. Pernah ada orang Portugis mencoba menduduki negeri ini setelah mengadakan penyelidikan tahun 1784. Tetapi mereka segera meninggalkan tempat itu karena diketahui pantainya kurang sehat untuk didiami. Pada tahun 1828, orang Belanda juga mencoba memasuki daerah itu, tetapi mereka juga segera meninggalkannya dengan alasan yang sama. Karena itu, daerah Irian Jaya lama sekali menjadi daerah kesultanan di sana sejak abad ke-16. Tetapi orang Belanda kemudian juga berusaha lagi untuk berkuasa di sana mulai tahun 1898. Namun sebelumnya masuknya kekuasaan Belanda itu tahun 1855. Pekabar Injil dari Eropa telah memulai usaha pekabaran Injil di Irian Jaya. Adapun periodisasi sejarah gereja di Irian Jaya adalah sebagai berikut. Pada tahun 1855 sampai 1924 yaitu perintisan dan permulaan Injil di Irian Jaya. Selanjutnya pada tahun 1924 sampai 1942 masa pembinaan gereja oleh Badan Jending atau UJF. Pada tahun 1942 sampai 1946 masa penginjilan pada waktu penduduk Jepang dan Perang Dunia Kedua. Selanjutnya pada tahun 1946 sampai 1956 pembangunan kembali gereja itu oleh Badan Jending. Selanjutnya pada tahun 1956 sampai sekarang gereja Kristen Injil di Irian Jaya atau di Papua berdiri sendiri. Bagian yang kedua yang akan kami bahas yaitu sejarah masuknya Kristen Katolik di Papua. Secara umum terdapat 3 fase besar dalam perkembangan sejarah gereja dan umat Katolik di Merauke, yakni pada tahun 1905 sampai 1950 permulaan dan perkembangan, yaitu pembukaan wilayah Merauke di pantai selatan, permulaan pekerjaan misi pada tahun 1905. Pada 1904 P. Matthias Nijens sebagai prefek Maluku dan Netherlands datang mengunjungi Merauke. Masyarakat setempat kagum karena keramahan yang ditunjukkannya. Ia mengunjungi Merauke, masyarakat setempat kagum karena keramahannya, dan ia disambut baik karena sikapnya yang ramah dan bersahabat setahun berikutnya. Tepatnya 14 Agustus 1905, 2 orang pastor yaitu Henry Nolan dan Philippus Brown dan 2 orang brother tiba juga di situ. Mereka adalah misionaris pertama. Tujuan para misionaris waktu itu yaitu mewartakan kekayaan Kristus yang tak terduga itu kepada kaum kufur dan membuat terang bagi segala orang rencana Allah, sehingga berani mendekati Allah dengan penuh kepercayaan karena iman dengan harapan bahwa kita berakar dan beralas dalam cinta kasih Kristus. Ya. Mereka dibantu oleh pemerintah untuk membangun rumah tinggal pada 19 November 1905. Diadakan misa pertama di Merauke. Dan pada pesta Natal pada tahun yang sama, seorang bayi dipermandikan karena berada dalam bahaya maut. Pada tahun 1908, pastor-pastor menyeberangi sungai dan tiba di Wendu. Kemudian mereka berhasil melanjutkan perjalanan dan tiba di Okaba pada 1980. Mereka yang tiba adalah Jos van der Kolk dan Norbert Hemers. Para misionaris yang ada di ini berusaha untuk belajar bahasa yang rumit, berusaha menghalangi pihak-pihak yang suka mengacau serta berusaha mengobati masyarakat setempat. Namun demikian,
Masyarakat yang awalnya bersahabat berubah menjadi kurang simpati. Hal ini disebabkan karena masyarakat merasa bahwa para misionaris bekerja sama dengan pemerintah untuk menghilangkan praktek mengawai yang sudah ada dalam masyarakat setempat. Karena kebencian ini, mereka mulai saling menghasut sesamanya untuk tidak lagi percaya kepada misionaris, seperti dengan mengatakan bahwa air permandian itu mematikan bayi-bayi karena mengandung racun. Adapun tokoh-tokoh yang berperan, bagian pertama adalah kaum religius. Sejak awal pewartaan Injil misionaris terdekat MSC lah yang berjasa untuk mengembangkan iman umat. Selain beberapa nama yang telah disebutkan tadi, ada juga para imam MSC yang melebarkan sayap untuk mewartakan Injil ke pedalaman, seperti pada tahun 1927 Vertanten di pantai selatan, serta Tieman di Kimaan dan Dimuwu oleh Hober daerah Mapi, oleh Mewese Ayu oleh P. Friends dan daerah Asmat oleh Jack Ward. Selain itu, patut disebut beberapa nama lagi yang merupakan pakar di bidang adat istiadat orang Papua yang berjasa dalam perkembangan kami, yakni Sneaker di Muyu dan John Bowlers untuk Yahrai, Fagrai untuk Kimam, dan Versailles untuk Marin. Tahe. Untuk mengajarkan keterampilan bagi masyarakat pada tanggal 17 Oktober 1928, para suster PBHK diantaranya Suster Adriana dan Suster Vaseria didatangkan untuk mendidik kaum wanita. Yang dididiknya yaitu yang orang mendidik mereka dengan cara menjahit kerajinan ataupun kerajinan tangan wanita yang lain-lain. Ya, tokoh-tokoh yang berperan selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya, yaitu Ingrinasi Maremare. Saya akan memperkenalkan nama saya Ingrinasi Maremare. Saya akan menjelaskan tentang gereja di Papua. Yang pertama saya bahas adalah awam. Dalam sejarah perkembangan di kami, ada beberapa tokoh awam yang memainkan peran cukup penting. Mereka antara lain Sir Hobart Mary, pegawai pemerintahan Australia, yang memberi sebuah pendapat kepada para misionaris agar tidak menghilangkan budaya setempat dan menawarkan Injil. Yang kedua, masuknya Kristen Protestan. Gereja Kristen Injil di Tanah Papua berdiri pada tanggal 26 Oktober tahun 1996 sebagai hasil penginjilan yang dimulai oleh dua misionaris Jerman dan di Pulau Masiman sejak 5 Februari 1855. Dan hasil pekabaran Injil mereka berhasil dan membuahkan hasil yang baik, dan mereka mendirikan gereja-gereja Kristen lainnya Papua yang berdomisili di kota, di daerah, dan di pedalaman. Dan perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil yang dikenal dengan GKI di Tanah Papua dan gereja-gereja lainnya, gereja Katolik di selatan. Sejarah gereja Pentakosta di Papua di Tanah Papua pada tanggal 30 September 1948 mula-mula dikobarkan oleh keluarga hamba Tuhan yang juga putra terbaik. Berawal dari sanalah pergerakan api Pentakosta terus menyala sehingga pada tanggal 13 Februari 1959 dan pekerjaan api di Tanah Papua di bawah panji gereja Pentakosta di Indonesia tidak pernah padam dan akan terus maju dan berkembang di sentro tanah ini. Dan yang menjadi kesimpulan dari penjelasan saya ini, di daerah Papua terlalu banyak
orang untuk menginjil masyarakat yang ada di sana, dan mereka terus berusaha untuk bisa menginjil, seperti memulai perjuangan dan tantangan yang berat, pekerjaan, dan mereka terus bergerak ke biak Sorot, Teluk Bintui, Jayapura, Nabire, melewati dataran ke pegunungan hingga menyeberang ke pantai selatan tanah Papua hanya untuk menginjil. Mereka berusaha dan bekerja keras hanya untuk menginjil masyarakat di Papua, dan perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil yang baik, dan akhirnya mereka mendirikan gereja.